Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Kita akan lanjutkan pembahasan tentang konsep geografi, dan kali ini kita akan masuk tentang konsep nilai guna. Kita simak yuk video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan mengenai konsep geografi. Dan kali ini kita akan masuki pembahasan tentang konsep nilai guna. Apa itu konsep nilai guna? Jadi menurut konsep ini, daerah memiliki nilai manfaatnya tersendiri, terutama bagi orang yang menggunakannya. Contohnya adalah tempat wisata, yang mana bagi wisatawan merupakan tempat untuk berekreasi. Namun bagi pedagang, bagi pedagang, tempat wisata tersebut merupakan tempat berdagang yang menguntungkan. Jadi berbeda fungsinya. Bagi orang biasa, ya namanya tempat wisata untuk berekreasi. Namun untuk pedagang itu merupakan tempat mencari atau tempat mereka bermata pencaharian. Nah, contoh lain kita bisa saksikan di sini. Ya, pantai ini merupakan tempat mencari ikan bagi nelayan, ya. Ada perahu di sini, kan, ada kapal-kapal di sini. Ini adalah tempat mereka mencari ikan atau tempat mata pencaharian para nelayan, gitu. Nah, tetapi bagi para pelancong atau wisatawan, pantai merupakan tempat rekreasi. Sebaliknya, ya, mungkin para nelayan ini kalau berekreasi tentu saja bukan di pantai, mereka kalau berekreasi ke gunung. Nah, sedangkan orang gunung sendiri tentu menggunakan atau memanfaatkan gunung atau hutan itu bukan sebagai tempat rekreasi. Bagi mereka gunung ya tempat mereka mencari penghidupan. Ya, contoh lain ini ada seorang pengayuh becak. Ya, pengayuh becak ini tentu akan merasa bermanfaat ketika memiliki sebuah becak, gitu ya. Tapi ternyata tidak semua tempat itu bisa memiliki nilai guna terhadap becak, ya. Seorang yang tinggal di daerah pegunungan, dataran tinggi, ya, itu ketika diberikan becak untuk sumber mata pencaharian, mereka akan menolak pastinya. Ya, kenapa? Ya karena becak memiliki nilai guna di tempat atau di dataran, ya, di kota yang datarannya rendah. Sedangkan di dataran tinggi tentu akan kesulitan kalau menggunakan becak untuk sumber mata pencaharian mereka. Kita lanjutkan ke konsep geografi yang berikutnya, yakni konsep interaksi dan interdependensi. Nah, setiap wilayah itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, ya, tetapi memerlukan hubungan dengan wilayah lain, ya, sehingga memunculkan hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Nah, misalnya gerakan orang, barang, gagasan dari suatu tempat ke tempat lain, baik itu pergerakan penduduk, sirkulasi, komutasi atau ulang-alik, dan migrasi. Nah, contoh terjadinya interaksi interdependensi adalah seperti halnya yang terjadi di desa dan kota. Ya, desa merupakan penghasil bahan makanan, tempat diproduksinya hasil pertanian, padi, kemudian beras, ya, sayuran, sayur mayur, dan sebagainya. Pokoknya semua bahan mentah, hasil pertanian itu dari desa. Sedangkan kota itu merupakan daerah penghasil produk-produk hasil industri. Nah, sehingga orang desa menjual hasil pertaniannya ke kota, ya. Demikian pula orang kota menjual hasil industrinya ke
desa. Nah, tapi orang kota juga membutuhkan orang desa itu sebagai tenaga kerja. Nah, sebaliknya, orang desa membutuhkan pekerjaan di kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah pada akhirnya terjadi interaksi dan interdependensi atau saling ketergantungan antara desa dan kota. Ya, demikian tadi pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada yang lainnya. Sampai ketemu di pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.